Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Mohon maaf sebesar-besarnya untuk para Sabreker kaum review. Karena udah lama Mimin gak upload, kemungkinan lebih dari 7 sampai 8 bulanan. Karena kesibukan Mimin yang beraktivitas sangat padat yang mengharuskan Mimin untuk vakum sementara. Tentunya kali ini Mimin mau ngasih kabar baik buat para Sabreker setia kaum review. Karena apa? Ayo tebak. Oke, benar sekali. Kaum review sekarang bangkit dari tidur dan siap tempur untuk menghibur kalian para sabreker setia kaum review. Dengan status Mimin yang sekarang pengangguran kelas kakap, tentunya itu bakalan berdampak pada kegabutan Mimin yang bakalan Mimin curahkan untuk membuat konten sebanyak-banyaknya dan menemani kalian para sabreker kaum review. Untuk kalian yang belum sabrek dan baru pertama kali nemu ini video, jangan lupa sabrek, like, dan juga jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Oke, nggak usah basa-basi lagi dan cukup sudah say hello-nya. Langsung aja kita ke alur cerita Master Kultivasi Supranatural Part 1. Scene diawali dengan pemandangan di desa pinggir pantai. Nampak terlihat cuaca sejuk dengan pemandangan yang indah. Terlihat sebuah rumah besar dan mewah yang ternyata di dalamnya terdapat sepasang pria dan wanita sedang berbincang sambil meminum kopi atau teh. Tebak saja sendiri. Nampak terlihat seorang wanita tersebut yang tidak diketahui namanya sedang bertanya kepada pria yang ada di depannya. Wanita itu bertanya untuk memastikan apakah benar pria yang di depannya adalah Taoist Master Shi, sang pemilik rumah ini? Nah, Sabreker, jadi ternyata wanita itu sedang bertamu dan ingin bertemu dengan Taoist Master Shi. Sambil menuangkan secangkir teh, pria tersebut berkata kepada wanita itu dan menanyakan apakah ia tidak cocok sebagai pemilik rumah. Dan ternyata diketahui bahwasannya pria itu bernama Master Shi. Jadi gini Sabreker, dari hasil penelitian Bangke nyimpulin ini orang dari pakaiannya aja udah mirip dukun-dukun mayoritas di Indo. Gimana enggak? Lihat deh, gelangnya aja udah menjuru ke arah situ. Bener enggak? Bener dong. Oke, lanjut ke ceritanya. Mendengar perkataan dari Master Shi, sang wanita merasa tidak enak hati. Sambil mengeluarkan keringat, sorry itu ada motor si kontol. Sambil mengeluarkan keringat, wanita itu menjelaskan bahwa karena sebelumnya ia berpikir sang Master Shi adalah sosok yang sudah matang ya, bahasanya kotornya, bahasa kasarnya udah tua, udah peot. Ternyata setelah bertemu sosok Master Shi sangatlah jauh berbeda dari apa yang ada di pikirannya. Setelah mendengar penjelasan wanita tersebut, sang Master Shi pun merasa sudah tidak ada kepentingan dan yang perlu dibahas. Ia pun menyuruh wanita itu untuk pergi dengan berkata, "Kalau begitu selamat tinggal, pintunya ada di sebelah sana." Dengan tegas, wanita itu pun menjelaskan inti dari kedatangannya adalah untuk bertanya tentang kehidupan, takdir, dan jodohnya. Sambil meminum teh tanpa basa-basi, Master Shi pun menuturkan bahwa tarif untuk secangkir tehnya dalam konsultasi bernilai 10.000 yuan. Ya, sekedar informasi untuk kamu yang belum tahu, 10.000 yuan itu senilai kurang lebih 22 juta rupiah. Kalau menurut Mimin, 22 juta itu daripada buat nanyain jodoh dan takdir, mending buatin usaha, ya enggak? Lebih berfaedah guys. Atau buat kalian yang suka cari petir Zeus, pastinya kalian bakalan all in untuk semesta. Haha. Lanjut. Tapi emang bener ya, kalau orang udah percaya sama paranormal, berapapun nilainya ya udah jelas lah A1 bakalan dijabanin sampai gimana pun itu. Lanjut, sang wanita tersebut tetap berani membayar biaya konsultasi kepada sang master. Setelah kesepakatan terjadi, alih-alih harapan berita baik yang ia dapat, malah sang master berpesan kepada wanita itu untuk meninggalkan kekasihnya. Dengan wajah kaget,
marah, dan bercampur aduk serta frustasi, wanita itu bertanya alasannya. Dengan santai, Master Si menjawab, "Kamu berencana untuk bertarung melawan istri pria tersebut kan?" Jadi sang Master Si ini bisa baca karakter, jodoh, nasib, ada cuman dari wajah doang guys. Dan dia bisa sampai detail banget. Dan ternyata wanita itu pelakor. Kukira cupu, ternyata suhu. Tidak tahan dengan ucapan sang Master Si, wanita itu berdiri dari kursi sambil menggeprakkan meja. Ia tidak terima dengan jawaban dan ucapan pahit dari Master Si. Wanita itu pun lalu pergi dan meninggalkan Master Si dengan rasa kesal. Seketika suasana pun hening. Master Si bergumam bahwa bisnis perdukunan yang ia jalani sangatlah sulit karena mayoritas orang tidak menerima jika hasil dari penerawangannya memberikan hasil yang pahit. Master Si berdiri melamun menatap pemandangan dari jendela. Menurut Master Si, bumi tempat yang ia tinggali masih dipenuhi udara yang kotor. Buat yang bingung kenapa Master Si mendapat julukan Toys, setelah bangke telusuri, menurut Wikipedia, Toys diadaptasi dari kata Tao. Tao sebuah kata dalam bahasa Mandarin yang berarti jalan, jalur, rute, ataupun bisa dibilang sekte. Ya, Mimin bisa simpulkan lah, Master Si ini adalah penemu atau pembuat aliran dan atau juga pendiri sejenis sekte. Tapi ini masih spekulasi Mimin di chapter ini dan di detik ini ya. Nanti kalau emang ada perkembangan Mimin bakalan tambahin. Lanjut, scene pun berpindah di halaman depan rumah Master Si. Terdapat seorang pria dan perempuan berjalan memasuki kediaman rumah Master Si. Dan diketahui pria tersebut bernama Su Jiseng. Ia menjabat sebagai kepala grup divisi penyelidikan. Dan wanita yang bersamanya adalah Nona Zhao Ying, anggota baru dari divisi penyelidikan. Sesampainya di depan pintu, Su Jiseng mengingatkan Nona Zhao untuk bersikap sopan kepada Master Si. Sesampainya di dalam, mereka berdua memberikan salam hormat kepada Master Si. Jujur ya, Subbreaker, Mimin di sini nih masih bingung sama si Master. Dia soalnya kalau dari fisik masih muda banget. Sampai-sampai Nona Zhao Ying yang tadi itu berpikir kalau si Master Si ini nih masih seusia anak SMA. Cuman memang kelihatan banget wibawanya guys. Kemungkinan dia awet muda kali ya. Soalnya julukannya aja udah Toys Master. Lanjut aja. Su Jiseng lalu memperkenalkan Nona Zhao Ying yang merupakan anggota barunya kepada Master Si. Master Si bertanya kepada Jiseng, apakah Jiseng ingin memperkenalkan Nona Zhao Ying ke wudang mereka. Sekedar informasi guys, wudang itu yang dimaksud adalah pusat para master, ya tempat perguruannya lah. Bisa dibilang itu tanah suci juga buat mereka. Mendengar perkataan Master Si, Jiseng hanya menjawab bahwa semua keputusan ada di tangan Master Si dan bisa menilai dari tugas pertama Nona Zhao nanti. Sambil melamun, Jiseng bergumam di dalam hatinya. Ia menjelaskan bahwa Master Si adalah seorang pemimpin yang sudah bertahun-tahun telah berkultivasi hingga bisa terlihat awet muda. Nah, jadi tanah suci Taos dibagi menjadi 5 sekte, yaitu timur, barat, utara, selatan, dan pusat. Gunung Suci Wudang yang Master Si bilang tadi itu termasuk salah satunya. Tapi Wudang juga ini terbagi menjadi 2 kategori guys, sisi dalam dan sisi luar. Sisi luar ini umumnya ya terbuka lah buat publik. Nah, kalau sisi dalam lebih nggak terlibat sama dunia, jadi dia mengabdikan diri untuk kultivasi. Kemungkinan Toys Master Si ini dari sisi dalam. Dan juga dari secara pemerintahan, Gunung Suci Wudang ini sudah mendapatkan legalitas yang kuat karena sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk mendirikan biro investigasi
jenis insiden supranatural yang terjadi di bumi. Oh, jadi gitu Sabreker kan? Pelan-pelan kita bakalan tahu. Mereka ini para dukun yang dapat kepercayaan dari pemerintah untuk ngusir saiton-saiton yang ada di bumi. Shin pun kembali ke Jiseng, di mana ia melaporkan bahwa terdapat masalah yang tidak bisa dihadapi. Dan ia meminta petunjuk dari Master Shi. Karena peristiwa aneh yaitu penculikan manusia yang disebabkan oleh roh jahat, kemungkinan akan dijadikan tumbal kegelapan. Dan juga tim Jiseng masih belum bisa menangkap roh jahat beserta manusia yang diculik roh tersebut. Master Chi bertanya kepada Jiseng, apakah sudah mencari jejak orang menggunakan cara burung kertas pemandu? Jiseng pun mengiyakan bahwasanya ia telah melakukan cara tersebut, namun hasilnya tetap nihil. Dengan tersenyum dan agak tengil, si Master Shi berkata bahwa rune jimat yang Jiseng gunakan buatan manusia. Master Shi pun memberikan rune jimat burung kertas tingkat 1 buatannya kepada Jiseng. Jiseng merasa tersenyum bahagia karena mendapatkan pencerahan dan rune jimat burung kertas pemandu dari Master Shi. Tanpa basa-basi, Jiseng pun langsung memberikan mantra agar burung pemandu tersebut bekerja sesuai fungsinya. Namun setelah diberikan energi, burung kertas tersebut masih saja terbang diam di tempat. Nona Zhou merasa heran, namun Master Shi tersenyum tipis dan berkata, "Itu hal kecil, hanya butuh sedikit dorongan saja." Lalu Master Shi pun mengeluarkan sedikit jurus dan memberikan mantra kepada burung kertas itu. Nampak terlihat aura keemasan keluar dari tangan Master Shi dan diserap oleh burung kertas. Seketika burung kertas itu dengan sigap melaju kencang. Nona Zhao dan Su Jiseng terlihat tersenyum puas dengan apa yang dilakukan oleh Master Shi. Master Shi pun dengan sigap mengajak mereka berdua untuk pergi mengikuti burung kertas tersebut. "Ayo, kita ikuti jejaknya," ucap Master Shi. Burung jimat itu pun terbang dengan cepat dan menuju tempat di mana roh setan menyandera manusia. Master Shi dan 2 anak buahnya mengikuti dengan cara menaiki mobil pribadi. Mereka 2 bercakap tentang kewajiban utama adalah untuk menyelamatkan manusia yang disandera oleh roh jahat. Di saat perbincangan, Su Jiseng bertanya kepada Master Shi yang rela turun gunung, apakah tujuannya juga untuk menemukan pengkhianat yang bernama Kinku? Tanpa basa-basi, Master Shi pun membenarkan. Buat sekedar informasi ya Sabreker, jadi Kinku ini awalnya adalah anggota dari divisi pemburu roh dan ia berkhianat. Mungkin Kinku ini senior-senior mereka lah yang udah berkhianat gitu kan. Lanjut aja ceritanya. Jadi di Gunung Wudang terdapat sebuah teknik Taoist tingkat tinggi yang dinamakan Heaven and Earth yang dibagi menjadi 2 kitab jurus, yaitu kitab satunya Heaven dan kitab satunya Earth. Ya mungkin surga dan bumi gitu. Yang bisa menerapkan kultivasi jurus tersebut adalah orang yang lahir murni dari keturunan Tao. Sedangkan tubuh Tao murni bawaan sangatlah langka. Jadi meskipun Gunung Wudang memiliki buku berharga tersebut, buku itu hanyalah buku usang yang menjadi pajangan. Dikarenakan tidak banyak orang yang bisa belajar berkultivasi dengan buku itu. Namun 10 tahun lalu muncullah sosok yang memiliki tubuh murni Tao, sehingga orang tersebut menjadi perebutan 2 cabang Gunung Wudang, yaitu Akademi Southern Taoist dan Gunung Dragon Tiger. Dengan perebutan sengit, akhirnya mereka pun melakukan kompetisi. Sosok anak yang menjadi perebutan 2 cabang Gunung Wudang tersebut adalah Shi Lao, yaitu sekarang sudah menjadi Taoist Master Shi. Banyak drama dari keputusan Shi Lao memilih Gunung Wudang Akademi Taoist. Salah satunya karena ayahnya bermarga Shi dan ibunya bermarga Lao. Jadi ternyata begitu Sabreker. Pelan-pelan kita mulai tahu sepak terjang dan masa lalu dari Master Shi. Cuman Mimin belum tahu nih, Master Shi ini
Udah belajar kultivasi Heaven and Earth atau belum? Karena Kinku yang sebelumnya berkhianat adalah murid inti dari Gunung Wudang. Dan ia kabur dengan mencuri kitab jurus dari Book of Earth. Kinku yang sebenarnya tidak terlalu berbakat dalam berkultivasi, ia berambisi mempelajari buku tersebut sehingga mengorbankan segala cara dari jiwa dan darah manusia, dan ia pun bersekongkol dengan roh iblis. Dari kejadian itu banyak sekali kekacauan yang disebabkan oleh Kinku. Hal itu membuat para murid turun gunung untuk merebut buku yang telah lama dicuri oleh Kinku, terutama Master Shi. Ia pun setelah dewasa ikut memburu Kinku dan buku yang dicuri tersebut. Walaupun sampai puluhan tahun Kinku dan sampai detik ini belum diketahui keberadaannya. Singkat cerita, Shin pun diperlihatkan bahwa mereka sudah sampai di tempat tujuan, yang dimana ternyata burung petunjuk tersebut mengarah ke rumah mewah yang dijaga oleh bodyguard. Bodyguard itu pun melarang Master dan anak buahnya untuk masuk karena harus mendapat izin terlebih dahulu. Namun dengan santai Master Shi memerintah Su Jisheng untuk menerobos masuk. Di sisi lain Su Jisheng pun meragukan kehendak dari Master Shi. Namun Master Shi dengan tegas, ia berkata bahwa jika seorang murid dari Gunung Wudang seharusnya mempelajari teknik yin dan yang agar tidak bisa dikelabui oleh ilusi roh iblis. Seketika Su Jisheng pun teringat akan teknik mata batin yang dijelaskan Master Shi. Tanpa basa-basi, Su Jisheng pun membuka teknik mata batinnya. Nampak jelas, ternyata dua bodyguard tersebut memiliki aura hitam yang telah dimanipulasi oleh roh iblis. Di sisi lain, Nona Zhou merasa bingung karena ia tidak bisa melihat apa yang Master Shi dan Jisheng lihat. Master Shi, Kapten, apa yang kalian lihat? Ucap Nona Zhou. Mendengar pernyataan Nona Zhou, Master Shi pun memberikan sedikit mana agar bisa melihat apa yang mereka lihat. Setelah mengetahui kebenaran bahwa dua bodyguard tersebut telah dimanipulasi oleh roh jahat, Jisheng pun langsung mengeluarkan jurus hukum air tapak petir dan memberikan pukulan telak kepada mereka berdua hingga terkapar. Jurusnya nggak salah-salah guys, petirnya petir Zeus kali 500. Tanpa basa-basi, setelah meng-KO-kan bodyguard tersebut, mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah itu. Namun baru sampai di dalam pagar taman depan, mereka sudah dijegat oleh pasukan bodyguard lainnya. Seperti sebelumnya, untuk melawan Keroco Mumet, Master Shi pun tidak harus turun tangan. Dan Keroco itu pun hanya dihadapi oleh Su Jisheng seorang. Su Jisheng terlihat sedang ingin mengeluarkan jurus, langsung ditembak oleh seorang Keroco Mumet. Namun ternyata peluru itu terhenti dan hancur tanpa menyentuh Su Jisheng. Hanya satu pistol saja tidak akan cukup untuk mengalahkanku, ucap Su Jisheng dengan sombongnya. Tanpa basa-basi, semua Keroco itu pun mengeluarkan pistol dan bersiap menembak Su Jisheng. Dan terlihat wajah Su Jisheng pun panik. Dadar, dadar, suara pistol bergemuruh bunyi yang ternyata mengarah ke Su Jisheng semua. Seketika Master Shi yang melihat kepanikan Su Jisheng, ia pun langsung berpindah ke depan untuk menghalau peluru dengan mudahnya. Nona Zhou bilang bahwa kau adalah kapten tim, tapi kau hanya punya kemampuan seperti ini, ucap Master Shi yang menahan peluru sambil menegur Jisheng karena merasa telah lemah dengan status sebagai kapten tim. Maafkan aku hanya ceroboh dan tidak sabaran. Tidak kusangka mereka semua punya pistol. Untung Anda berada di sini, kalau tidak aku pasti akan mati, ucap Jisheng yang malu karena dirinya sudah ditegur oleh Master Shi. Para Keroco terkejut karena melihat kesaktian Master Shi yang bisa menahan peluru itu pun terdiam.
Dan seorang keroco lainnya pun menegur untuk cepat bertindak. Namun belum sempat bertindak, keroco tersebut tiba-tiba terpental semua dan jatuh pingsan. Tanpa basa-basi, setelah para keroco tepar jatuh secara instan, Master Shi mengajak mereka berdua cepat masuk. Namun terlihat bahwa Su Jiseng dan Nona Shu terkejut akan kehebatan seorang Toys Master. Oke Sabreker, nggak kerasa Bangke nemenin kalian udah 20 menitan nih. Dan kayaknya untuk part 1 sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum sabrek, tolong sabrek ya guys. Cuman itu aja cara buat kalian bantu kaum review berkembang. Sampai jumpa kembali di Master Kultivasi Supranatural Part 2. See you.